ampun, Put. Kamu tuh makin cantik banget loh sekarang, Put. Iya, Put. Itu aja yang sampai liatin kamu tau gak sih dari tadi? Cie. Apaan sih teman-teman? Yes, so cantik banget sih si Putri Sultan abal-abal itu. Padahal kan aku yang paling cantik di sekolah ini. Kayak Vel, perawatan juga dong kayak Putri. Aku denger-denger ya, katanya Putri perawatan tahu di luar negeri. Makanya kayak Putri bisa jadi secantik itu. Yes, aku juga bisa kok perawatan di luar negeri. Tapi Put, aku bakal kalahin kamu sebentar lagi. Yes. Kenapa muka aku malah jadi kayak gini, Tuti? Ini semua gara-gara kamu, muka aku jadi kayak gini sekarang. Loh, kok salah aku? Mungkin kamu perawatannya di tempat abal-abal kali. Mana ada? Kamu bilang Putri perawatan di luar negeri kan? Makanya aku ikutan perawatan di luar negeri. Ya ampun, Vel. Kamu perawatan ke luar negeri gara-gara iri sama kecantikanku. Ya, ketahuan deh iri sama Putri. Kasian deh, Sultan abal-abal mukanya jadi merah gara-gara perawatan di luar negeri. Yes. Gimana kalian? Aku tuh gak ada iri sama kamu, Put. Aku cuma pengen nunjukin aku juga bisa perawatan di luar negeri. Siapa bilang aku perawatan di luar negeri? Aku itu cuma perawatan pakai ini aja, Scarlett 7 kali Ceramide Moist. Ini bisa ngebikin kulitku jadi lebih cantik, lembab, dan kulitku lebih kencang kayak abis botox. Yes. Tuti, kamu bilang dia perawatan di luar negeri. Gimana sih kamu? Ya maaf, mungkin aku salah dengar kali. Yes. Makanya Vel, selain kaya, hatinya juga harus cantik. Gak heran, padahal dengan perawatan simpel pakai Scarlett 7 kali Ceramide Moist bisa bikin Putri jadi cantik banget. Itu karena hatinya dia juga cantik, Vel. Yes, gak usah ceramain aku ya. 100 juta 200 juta 300. Wah, kok gajiku kelebihan 300 juta ya? Biasanya kan gajiku nggak segini. Wah, Mbak. Iya Mbak, kenapa ya Mbak? Gaji kamu hari ini berapa Mbak? Saya hari ini gajinya 500 juta Mbak. Kenapa ya Mbak? Loh, gaji kamu kok 500 juta ya? Gaji aku kok sampai 800 juta ya hari ini Mbak? Wah, kurang tahu aku Mbak. Mbak ada lembur nggak kemarin? Enggak deh kayaknya. Kemarin lo aku cuma nonton drakor sama rebahan aja. Kemarin lo aku nggak banyak kerja Mbak. Mungkin emang bonus kali dari nyonya. Ya udah Mbak, terima aja Mbak. Ini nggak bisa kayak gitu dong. Saya nggak terima kalau saya nggak ngapa-ngapain tapi dapat bonus kayak gini. Gaji kita lo udah banyak banget setiap hari. Susah tau ngabisinnya. Ya udah Mbak terus mau protes sama nyonya. Iyalah, gaji yang kelebihan itu harus dikembaliin ke nyonya. Sebenarnya aku itu curiga sama nyonya. Kayaknya nyonya sengaja deh ngasih duit lebih biar nyonya itu nggak ngabisin banyak duit hari ini. Aku harus protes sama nyonya. Ya udah semangat ya Mbak. Tapi ingat Mbak, hati-hati. Hati-hati kenapa Mbak? Ya hati-hati aja, nanti dapat gaji tambahan lagi dari nyonya. Nanti double loh gaji kamu. Iya juga ya. Aduh, kok aku jadi takut ya. Jadi gimana Mbak? Mau terima aja atau protes dapat gaji lebih 300 juta? Protes aja lah. Nanti aku malah bingung lagi gimana cara ngabisin duit yang kelebihan ini. Tabunganku itu udah banyak banget soalnya. Ya udah, kalau kayak gitu semangat ya. Oh iya, nyonya lagi ada di ruang makan tuh. Coba cari nyonya sekarang. Oke deh, semangat. Semoga nyonya mau nerima gajiku yang kelebihan lagi 300 juta ini. Oke, gaji pegawai udah. Sekarang tinggal lanjut ke Brazil buat ngabisin bekal yang dikasih sama papa. Semangat Isabel. Nyonya. Iya Mbak, kenapa ya Mbak? Ini Nyonya, saya mau protes masalah gaji saya Nyonya. Gajinya kenapa Mbak? Kurang, mau saya tambahin? Bukan Nyonya, gaji saya bukan kurang Nyonya, tapi kelebihan Nyonya. Kelebihan? Maksud kamu Mbak? Iya Nyonya, gaji saya sehari itu harusnya 500 juta kan, kayak mbak-mbak yang lain. Tapi ini saya dapetnya 800 juta Nyonya. Gaji saya kelebihan lagi 300 juta Nyonya.
Oh, cuma 300 juta doang toh. Ya udah Mbak, kenapa sih Mbak? Terima aja lah Mbak. Gak bisa kayak gitu dong Nyonya. Gaji saya sehari itu udah banyak banget Nyonya. Kalau kelebihan kayak gini, saya malah bingung nanti mau dipakai buat apa Nyonya. Terus kamu mau kembaliin gitu 300 jutanya? Iya Nyonya, saya nggak terima kalau gaji saya kelebihan kayak gini Nyonya. Sebenarnya itu bukan kelebihan Mbak, tapi itu emang bonus buat kamu. Bonus? Kok saya dapat bonus Nyonya? Perasaan saya nggak ada ngapa-ngapain deh Nyonya. Ada kok Mbak, kamu nggak ingat Mbak? Oh, enggak Nyonya. Kemarin saya minta tolong sama kamu untuk bukain tutup botol minuman yang saya beli di Australia. Kamu lupa Mbak? Buka tutup botol minuman? Bantuin kayak gitu doang dapat bonus Nyonya. Iyalah Mbak, itu kerjaan yang susah banget loh Mbak. Jadi kamu emang pantas buat dapat bonus Mbak. Tapi Nyonya itu loh. Ya Mbak, kamu jangan banyak protes lagi ya sama gaji yang saya kasih. Kamu terima aja ya berapa saya kasih gaji. Udah ya Mbak, saya lagi sibuk. Kamu jangan banyak tanya lagi ya Mbak. Tapi Nyonya, udah kamu terima aja atau saya bakal tambahin lagi gaji kamu. Iya deh Nyonya. Ya ampun, gaji cuman kelebihan 300 juta aja udah protes. Ini kenapa sih mbak-mbak zaman sekarang itu nggak ada yang bersyukur sama sekali? Jasku ketinggalan lagi di helikopter. Beli jam yang mana ya sekarang? Ada bapak-bapak kausan doang. Pasti cuma mau lihat aja nih. Permisi. Pak, saya mau beli ya Pak. Mau beli atau cuma lihat doang Pak? Bapak tahu nggak Pak? Harga jam tangan di sini berapa? Saya yakin Bapak nggak bakal bisa belanja di sini Pak. Di sini tuh harga jam tangannya miliaran Pak. Saya yakin Bapak tuh nggak bakal sok-sokan ngalihin pembicaraan. Pasti lagi nyari pinjol nih bapaknya. Baik, saya tunggu ya. Pasti lagi minjem duit tadi ya Pak. Gimana Pak? Dapat pinjaman? Raja! Halo Rudy. Pak Bos, kok nyapa orang ini? Emangnya kamu nggak tahu orang ini siapa? Dia ini Raja Semesta, orang yang paling kaya di kota ini. Apa? Jadi gimana nih Raja? Mau beli jam yang mana nih sekarang? Enggak, aku aja beli jam di sini. Loh, kenapa Raja? Kan biasanya kamu selalu borong jam tangan di sini. Pelayanan anak buahmu itu nggak ramah. Tadi aku diusir sama dia. Maaf Pak Bos, saya nggak tahu kalau dia orang paling kaya ternyata Pak Bos. Saya kira dia orang biasa aja Pak Bos. Kamu, Raja, tolong maafin anak buahku ya Raja. Tolong borong jam tanganku di sini lagi ya Raja. Kapan-kapan aja ya. Aku mau ke toko jam sebelah dulu sekarang. Aku pergi dulu ya Rudy. Tapi Raja. Hei! Kamu ngomong apa tadi ke Raja? Ampun Pak Bos, saya minta maaf Pak Bos. Mulai hari ini, detik ini juga, kamu saya pecat dari sini. Pak, jangan pecat saya Pak. Pak Bos, tolong Pak. Jadi ini tuh nih, tas yang harganya sampai 10 miliar. Iya Vel, aku beli tas ini di brand internasional Vel. Dan cuma ada beberapa aja di dunia Vel. Dan gak semua orang mampu beli. Cuman Sultan kayak kamu aja bisa beli tas ini Vel. Udah jelas lah Tuti, aku itu Sultan dari lahir. Sekarang aku harus pamerin tas ini ke semua orang. Supaya orang-orang itu tahu kalau aku adalah Sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Ada banyak orang sekarang Vel. Kamu harus pamerin tasnya sekarang. Oke Tuti. Ya ampun, bagus banget loh tas baru aku. Ini adalah tas paling mahal di seluruh dunia. Cuman Sultan kayak aku aja yang bisa beli tas limited edition ini. Lihat tuh Reksa, si Feli mulai flexing lagi tuh. Mana bagus banget lagi tasnya. Sombong banget sih adik kelas saya tuh. Akhirnya orang-orang pada liatin aku sekarang. Pasti mereka pada terpesona karena lihat aku pegang tas branded ini. Itu Feli sama Tuti kan?
Mereka ngapain di tengah lapangan kayak gitu? Capar banget sih. Udahlah teman-teman, mending kita ke kelas aja yuk sekarang. Sultan abal-abal dan deng-dengnya udah datang nih. Apaan sih kamu, Vel? Kalian lihat nggak tas yang aku pakai sekarang? Ini adalah tas yang limited edition. Cuman beberapa orang aja yang bisa punya tas kayak gini. Kalian pasti iri kan? Karena nggak punya tas yang limited edition kayak aku. Kok diem aja sih, Put? Kenapa? Kamu iri ya? Karena ngeliat aku bisa bawa tas yang mewah kayak gini. Ya ampun, Put. Kalau iri bilang aja ya, Put. Katanya Sultan. Tapi kok nggak bisa ya punya tas kayak aku? Ya, aku nggak punya. Emang kenapa, Vel? Ya ampun, ternyata benar ya, Put. Kamu itu adalah the real Sultan abal-abal. Ya ampun, kasian banget ya kamu, Put. Tunggu deh, Dis, apaan sih Kak? Bisa nggak sih? Kakak nggak usah gak? Kamu pakai tas palsu ya, Dek? Apakah palsu? Asal kakak tahu ya, ini temanku sendiri loh yang beli tasnya. Dan katanya harganya itu 10 miliar. Jadi cuma Sultan aja kak yang bisa beli tas kayak gini. Itu tas brand Lutong keluaran terbaru kan, Dek? Kalau brand internasional sekelas Lutong pasti bakal ngeluarin name card untuk nunjukin bukti keasliannya. Sekarang tunjukin name cardnya. Dek, mana name cardnya? Kamu beli ini ori kan? Tuti, mana name card dari tas ini? Ini ori kan, Tuti? Nggak mungkin kan kamu beliin aku tas KW? Aku beli ori kok. Cuman waktu ini nggak dapet aja name cardnya. Yes, tuh kan denger kak, ini tuh ori. Dan kebetulan aja aku nggak dapat name cardnya. Jadi kakak nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Sini tasnya. Dari jahitannya aja udah kelihatan deh kalau ini tuh tas palsu. Feli, jadi malu sendiri kan, Vel? Makanya jangan sombong, Vel. Sultan abal-abal. Feli pakai tas KW. Nih, makan tas KW-mu, Dek. Vel, ada aja ya kelakuanmu, Vel.